Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara mabuk minuman keras, seorang pemuda di Cianjur mengalami halusinasi dan berteriak-teriak mengancam warga sekitar menggunakan senjata tajam. Perbaiki pola tidur anak, pemerintah Kabupaten Purwakarta wajibkan murid SMP dan SMA masuk sekolah jam 6 pagi. Jelang Hari Raya Kurban, Pasar Hewan Manon Jaya Tasikmalaya masih sepi. Sebelum dikirim ke Barak Kodim 0610 Sumedang untuk mengikuti program penguatan karakter, selama sebulan ke depan puluhan siswa SMP yang dinilai bermasalah menjalani tes kesehatan dan psikologi Rabu lalu. Sebanyak 40 siswa SMP bermasalah menjalani pemeriksaan kesehatan fisik serta psikologi di Poliklinik Eksekutif RSUD Umar Wirahadikusuma Sumedang Rabu pagi. Para pelajar ini adalah calon peserta program wawasan kebangsaan anak dan remaja tingkat Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari program pendidikan penguatan karakter oleh Pemprov Jawa Barat. Ke-40 siswa tersebut akan dikirim ke Barak Militer Makodim 0610 Sumedang mulai hari Jumat 9 Mei dan akan menjalani pembinaan selama 1 bulan. Bupati Sumedang mengatakan tujuannya agar para siswa ini bisa meninggalkan kenakalannya. Pemkab telah berkoordinasi lintas instansi agar materi pelatihan tidak memiliki muatan kekerasan, tapi murni untuk melatih kedisiplinan anak. Kami sedang menyusun materi yang lebih tepat untuk anak usia sekian, kemudian untuk kedisiplinan, jauh dari kekerasan dan sebagainya, hanya pembentuk karakter kedisiplinan. Materinya pun dibahas oleh Dinas Pendidikan, oleh Kodim, oleh psikolog, dan sebagainya. Kemudian kami ada indikator keberhasilannya nanti. Pemeriksaan kesehatan para siswa melibatkan tim RSUD Umar Wirahadikusuma, terdiri dari dokter umum hingga psikolog, serta didampingi petugas Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Sumedang. Mereka diperiksa tekanan darah, kebugaran, dan deteksi gejala penyakit kronis. Kita ingin bahwa anak-anak ini akan unggul dan berkualitas. Berkualitas itu artinya sehat, jasmani, rohani, relevan, kontributif, sehingga potensi-potensi anak ini bisa terpotret dengan melalui medical check up. Dalam program ini, anak diberikan pendidikan bela negara, pembentukan karakter kedisiplinan, kebangsaan, dan keagamaan, layaknya pendidikan paskibraka. Orang tua para siswa juga akan diberikan pembekalan terkait pengasuhan anak oleh psikolog dan ahli agar bisa kembali mengeratkan hubungan antara orang tua dan anak. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Pemerintah Kabupaten Purwakarta Rabu lalu kembali menerapkan jam masuk sekolah untuk siswa SD dan SMP pada jam 6 pagi. Kebijakan tersebut dilaksanakan agar siswa bisa disiplin, bangun subuh untuk sholat bagi muslim dan bisa berolahraga pagi. Hari Rabu, murid sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Purwakarta harus bangun lebih pagi. Sebab pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali memberlakukan kebijakan masuk sekolah pukul 6 pagi melalui pemberlakuan peraturan Bupati. Kebijakan ini diberlakukan untuk membentuk kedisiplinan siswa dengan membiasakan mereka tidur lebih awal dan bangun lebih pagi sejak subuh. Tak hanya masuk sekolah lebih pagi, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta melalui pihak sekolah juga telah memberitahukan kepada orang tua siswa yang mengantar anaknya ke sekolah agar menurunkan sang anak 200 meter dari gerbang sekolah. Hal ini dilakukan agar anak dibiasakan berjalan kaki pagi, yang selain baik untuk kesehatan, juga mendidik anak agar lebih mandiri. Dimasuk jam 6, bagi siswa-siswa yang diantar sama orang tua, kita akan minta 200 meter sebelum sekolah itu harus jalan kaki, karena ini adalah upaya kita untuk secara komprehensif menyelesaikan problem pendidikan. Kenapa anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak baik? Karena mereka punya space waktu
itu tidur terlalu malam. Jadi dengan bangun pagi nanti jam 4, setengah 5 udah bangun, kita harap anak-anak itu tidur itu udah jam 9, jam 10 maksimal udah tidur dan cukup waktu untuk istirahat, dan pagi-pagi itu anak akan bangun dan berangkat ke sekolah. Ini kita harapkan agar anak-anak kita sehat kembali. Dari sejumlah penelitian, pola tidur sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidur yang cukup membantu pelepasan hormon pertumbuhan yang berperan dalam pertumbuhan tulang dan jaringan, serta mengatur metabolisme anak. Diharapkan dengan cara ini, anak lebih sehat secara fisik dan gembira secara psikis. Pihak sekolah terutama tingkat SMP juga telah diinstruksikan melarang anak yang belum memiliki surat izin mengemudi, mengendarai sepeda motor ke sekolah atau untuk berkegiatan di luar rumah. Aklim melaporkan dari Purwakarta. Anak seorang kepala desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor yang menganiaya warga akhirnya ditangkap polisi. Ia jadi tersangka karena memukul warga yang mengkritik kinerja ayahnya di media sosial. Lutfi, anak dari kepala desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor ini hanya bisa tertunduk malu di depan ruang tahanan Polsek Kelapa Nunggal. Apa yang ia alami saat ini adalah buah dari perbuatannya yang menganiaya seorang warga tanggal 28 April lalu, diduga karena tak terima orang tuanya dikritik di media sosial. Mendapatkan laporan dari korban penganiayaan, polisi pun menetapkannya sebagai tersangka. Pada malam tersebut, tersangka datang ke rumahnya korban, ada sedikit cekcok mulut di situ, lalu terjadilah pemukulan. Sejauh ini dari korban memang terkait masalah kritikan atau komen yang ada di media sosial. Namun saat dihadirkan di Polsek Kelapa Nunggal, tersangka membantah bahwa pemukulan terjadi karena kritik kepada ayahnya yang seorang kepala desa di media sosial. Ia mengaku pemukulan terjadi karena ia emosi. Korban mencekoki adiknya minuman keras di sebuah kafe. Masalah pribadi bang, pribadi. Nah. Karena masalah apa bang pribadi? Adik saya dibawa ke salah satu bar oleh mereka, itu disodor-sodorkan minuman keras dan beres. Apa abang kesal karena komentar-komentar dia? Tidak sama sekali. Kalau saya Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sempat beredar foto mediasi perdamaian antara korban dan pelaku. Namun pihak kepolisian menyatakan hingga saat ini belum ada permohonan keadilan restoratif dari pihak pelapor. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Perseteruan selebgram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berlanjut. Senin lalu, Lisa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Gugatan terkait status anak Lisa dan hubungannya dengan Ridwan Kamil. Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung membenarkan adanya perkara gugatan perdata atas nama penggugat Lisa Mariana Presley terhadap penggugat Muhammad Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Perkara gugatan perdata baru didaftarkan Senin 5 Mei lalu. Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung membenarkan adanya gugatan tersebut. Pengadilan Negeri juga telah menunjuk majelis hakim dan hakim anggota untuk menangani persidangan. Sedang sidang pertama akan dilaksanakan tanggal 26 Mei mendatang. Sebagai penggugat, Lisa mempersoalkan status anak perempuannya yang disebut sebagai hasil hubungan dengan tergugat Ridwan Kamil. Masuk baru kemarin ini dan ditentukan oleh majelis hakim itu hari Senin setelah tersebut. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bahwa anak Lisa itu anak dari Ridwan Kamil. Yang bersangkutan datang sendiri atau mungkin dari pihak? Kalau yang namanya gugatan itu pasti melalui kuasa hukumnya. Sudah ditetapkan siapa? Sudah ditetapkan majelis hakimnya dipimpin oleh Panji Surono, Ibu Dr. Eti dan Rahmawati ya. Tidak ada mediasi sebelumnya Pak atau gimana? Oh, nanti ada ya. mediasi. Prosedur gimana Sekarang nih? prosedur kita panggil para pihak dulu.
Kalau para pihak itu antara penggugat hadir, baru kita menentukan mediator ya. Apabila tidak hadir, salah satu tidak hadir, maka kita tunda lagi buat pemanggilan.